Assalamualaikum wabarakatuh. Itu dulu ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Weni dan Bu Reta. Yang saya banggakan Sirajuddin Fauzi yang pada hari ini akan melakukan sidang tugas akhir dengan judul tugas license officer pada event project review oleh PT Signal Kreasi Nusantara Bali. Sudah minta doa restu Bapak Ibu di rumah. Oke, sebelum ujian sidang kita mulai, silakan Saudara Sirajuddin Fauzi untuk doa terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya. Presentasi saya harap cepat aja, 10 menit, tidak lebih dari 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab untuk konfirmasi, dan terakhir adalah penilaian. Silakan Saudara Sirajuddin Fauzi untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sirajuddin Fauzi dengan NIM 220903 102033. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan tugas akhir saya yang berjudul adalah tugas liaison officer pada event project review oleh PT Signal Kreasi Nusantara Bali. Untuk slide yang pertama adalah pendahuluan. Industri pariwisata kini sudah mulai mencakup sektor MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition, yang berdampak besar pada perekonomian dan promosi destinasi wisata. Pelaksanaannya melibatkan banyak pihak dan didukung oleh peran penting event organizer dan liaison officer. Event organizer mengatur jalannya acara, sementara liaison officer bertugas mendampingi tamu dan memastikan kelancaran komunikasi serta kenyamanan peserta. Berdasarkan pengalaman penulis saat praktik kerja nyata di PT Signal Kreasi Nusantara, tugas dan tantangan seorang liaison officer dalam event project review PT Tunas Inti Abadi menjadi fokus laporan tugas akhir ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana tugas liaison officer dalam pelaksanaan event project review PT Tunas Inti Abadi oleh PT Signal Kreasi Nusantara. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan tugas liaison officer dalam pelaksanaan event project review PT Tunas Inti Abadi oleh PT Signal Kreasi Nusantara. Selanjutnya adalah manfaat. Untuk manfaat yang pertama adalah manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis memberikan pengalaman langsung di dunia kerja yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan, serta mengembangkan kemampuan hard skill dan soft skill. Selanjutnya adalah manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan dapat menerima bantuan dalam pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Selain itu, program ini juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperoleh ide atau masukan dari mahasiswa. Selanjutnya adalah manfaat bagi universitas. Dapat menjalin kerjasama antara Universitas Jember dan PT Signal Kreasi Nusantara dengan baik. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama adalah MICE. MICE merupakan kegiatan wisata yang berfokus pada tujuan profesional dan bisnis, serta melibatkan banyak sektor pendukung. Menurut Kusuma 2019, industri MICE memiliki potensi keuntungan 7 kali lebih besar dibandingkan wisata biasa karena dampaknya menyentuh berbagai sektor ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan MICE berkat infrastruktur dan SDM yang memadai, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya promosi, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya kesadaran tingkat daerah. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka yang kedua adalah manajemen event. Manajemen event adalah proses mengatur acara secara terencana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Desiana dan Rahman 2024, setiap tahapan saling berkaitan dan berperan penting dalam kesuksesan acara. Keberhasilan event ditentukan oleh koordinasi tim, pengelolaan anggaran, dan evaluasi yang tepat, sehingga acara dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif. Selanjutnya adalah event organizer. Event organizer adalah jasa penyelenggara acara bertugas merancang dan menjalankan event secara terstruktur. Menurut Hasnanto 2025, keberhasilan event organizer ditentukan oleh struktur tim yang jelas, komunikasi yang efektif, pembagian tugas yang seimbang, dan kepemimpinan partisipatif. Event organizer
sering menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi, manajemen waktu yang buruk, dan tekanan kerja tinggi. Selanjutnya adalah liaison officer. Liaison officer berperan sebagai penghubung antara peserta dan panitia dalam satu event. Menurut Caroso 2021, liaison officer bertugas menyampaikan informasi dengan akurat, mengarahkan peserta, dan menangani masalah di lapangan. Peran liaison officer sangat penting dalam menjaga komunikasi, kenyamanan peserta, dan citra positif penyelenggara, sehingga dituntut memiliki komunikasi yang baik, tanggap, dan memahami alur acara secara menyeluruh. Selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan pertama adalah ruang lingkup. Selama praktik kerja nyata di PT Sinar Kreasi Nusantara, penulis bertugas sebagai liaison officer yang mendampingi peserta selama acara, menyampaikan informasi penting, serta menangani kendala di lapangan. Peran ini mengajarkan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan pelayanan yang baik demi kelancaran acara. Selanjutnya adalah lokasi. PT Sinar Kreasi Nusantara beralamatkan di Jalan Campuan Asri 8B nomor 21, Perumahan Dalung, Permai, Dalung, Kecamatan Utara, Kabupaten Badung, Bali. Praktek kerja nyata ini dilaksanakan dari tanggal 6 Januari 2025 hingga 6 Mei 2025. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, dokumentasi, observasi, serta studi pustaka. Untuk jenis data yang pertama adalah kualitatif. Untuk sumber datanya ada primer dan sekunder. Selanjutnya adalah pembahasan. Event Project Review PT Lunas Inti Abadi merupakan salah satu kegiatan yang dipercayakan kepada PT Sinar Kreasi Nusantara sebagai pelaksana. Event ini termasuk dalam kategori meeting dan insentif dan mengusung tema karakter kostum party. Acara ini dihadiri oleh 65 peserta yang diselenggarakan di Hotel Teruntung Kute, Bali pada tanggal 11 sampai 14 Februari 2025 dengan jadwal kegiatan yang berlangsung dari pukul 07 hingga 21.00 WITA setiap harinya. Selanjutnya adalah pelaksanaan event. Untuk pelaksanaan event yang pertama ada pra-event. Kegiatan pertama yang dilakukan briefing untuk persiapan event. Briefing ini dilaksanakan di kantor PT Sinar Kreasi Nusantara. Selanjutnya ada survei di Bandara Igusti Ngurah Rai. Untuk kegiatan ini penulis melakukan survei sebelum dilaksanakannya event tersebut untuk menentukan di mana titik jemput dan di mana titik untuk jalur yang pas untuk para peserta supaya teratur. Selanjutnya ada survei di Hotel Teruntung Kute, Bali. Survei ini dilakukan penulis untuk menentukan di mana tempat untuk pembagian kunci dan bertanya di mana tempat untuk pembagian jersey dan baju bisa dilakukan. Selanjutnya adalah follow up untuk vendor sesuai dengan checklist. Follow up ini dilakukan penulis setiap hari sebelum dilaksanakannya event. Untuk event ini penulis follow up untuk kegiatan yang dilakukan pada hari pertama, seperti memfollow up untuk restoran yang ada di Jimbaran yang akan dilakukan tempat welcoming dinner di Jimbaran. Selanjutnya adalah menyiapkan semua perlengkapan untuk event. Perlengkapan ini meliputi seperti jas hujan, terus sunblock, ada HT dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah pada saat event untuk hari pertama. Kegiatan pertama yang dilakukan penulis adalah penjemputan tamu di Bandara Igusti Ngurah Rai. Selanjutnya penulis memperkenalkan diri dan mengarahkan semua peserta untuk menuju bus. Selanjutnya setelah semua peserta di dalam bus, penulis membawa peserta untuk makan siang. Setelah itu langsung melakukan check-in di hotel. Setelah check-in di hotel pada pukul 4, penulis langsung mengantarkan para tamu untuk pergi ke Jimbaran melakukan sunset view dan welcoming dinner. Setelah acara welcoming dinner di Jimbaran, penulis mengantarkan para tamu untuk kembali ke hotel. Selanjutnya adalah pelaksanaan event pada hari kedua. Untuk kegiatan pertama adalah project review dan games to bonding. Pada kegiatan ini penulis tidak banyak terlibat, tetapi penulis tetap standby di dalam ruangan untuk memastikan para peserta
tidak ada kebutuhan memastikan para peserta memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh peserta. Setelah acara tersebut, penulis mengantarkan para peserta untuk lunch dan mengunjungi GWK. Pada saat lunch ini ada sedikit kendala, yaitu gerimis. Tapi untungnya penulis sudah membawakan jas hujan, jadi tinggal mendistribusikan jas hujan tersebut kepada peserta. Setelah mengunjungi GWK, penulis mengantarkan para peserta untuk melakukan gala dinner dan team performance. Di kegiatan ini, penulis bertugas untuk membantu para peserta mengambil gambar yang ada di photo booth. Setelah itu, untuk hari ketiga, aktivitas pertama yang dilakukan adalah aktivitas ATV. Di sini penulis hanya mengantarkan sampai tempat ATV-nya. Setelah itu, selama kegiatan, penulis tidak terlibat secara langsung karena sudah ada pemandu lokal sendiri. Setelah melakukan aktivitas ATV, penulis mengarahkan semua peserta untuk melakukan coffee break terlebih dahulu sebelum melanjutkan lunch di warung Besanor. Setelah lunch di warung Besanor, penulis mengantarkan para tamu untuk melakukan sharing session yang dilaksanakan di warung Bagus. Dan setelah melakukan sharing session, penulis memberikan waktu kepada peserta untuk bisa menikmati Pantai Melasti sampai pukul 5. Setelah menikmati Pantai Melasti, penulis membawa peserta untuk menempati tempat untuk menikmati tampilan tari kecak yang ada di Pantai Melasti. Setelah melihat penampilan tari kecak, penulis mengantarkan para tamu untuk melaksanakan closing dinner yang ada di Limbaran. Setelah melakukan closing dinner, penulis mengantarkan para peserta kembali ke hotel. Pada hari keempat, penulis berperan untuk mengantarkan tamu ke pusat oleh-oleh dan bandara. Selanjutnya adalah pasca event. Pasca event ada beberapa evaluasi yang dilaksanakan di kantor PT Sinyal Kreasi Nusantara. Salah satunya yang paling ditekankan adalah mungkin di kemudian event atau next event bisa dibuatkan grup khusus untuk para peserta ILO dengan peserta. Selanjutnya adalah refleksi penulis. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah melalui peran sebagai liaison officer dalam kegiatan project review dan insentif dari PT Tunas Inti Abadi, penulis berperan penting dalam menjembatani komunikasi antara panitia dan peserta, serta mendukung operasional acara di lapangan. Pengalaman ini meningkatkan kemampuan dalam koordinasi, komunikasi, dan kerja tim, sekaligus memperkuat keterampilan profesional di bidang usaha perjalanan wisata. Untuk saran adalah, selama menjalankan peran sebagai liaison officer, penulis menemukan bahwa kelancaran koordinasi sangat bergantung pada kejelasan informasi dan alur kerja di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan sistem komunikasi yang lebih terfokus seperti grup khusus antara panitia dan liaison officer agar penyampaian informasi lebih cepat dan tidak membingungkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk, Pak Sih. Terima kasih. Saya bertanya dulu ya. Kebetulan ditempatkan di bagian Elko ya. Ada beberapa temannya yang makan di sana? Ada Ijan, dengan Ijan berdua aja. Oh, sama ada ada tingkat. Oh, ada tingkat. Ada dua. Oh, ada tingkat siapa namanya? Review sama Ari, Pak. Oh, review sama. Jadi 2 bulan ya mereka. Iya, kalau ada tingkat 2 bulan. Oke, ada review, ada oke. Selama di sana ini saya coba cek sedikit ya terkait dengan yang ada di kegiatan. Coba halaman 2. Ya, halaman 2, mungkin halaman 1 dan 2 ya. Di sini polisi membahas tentang beberapa kendala yang dihadapi oleh LO ya pada saat menjadi LO itu ya. Yang pertama itu adalah keterlambatan tamu. Bagaimana caranya polisi menanggapi ini kan biasanya sering ya delay gitu-gitu ya. Itu bagaimana cara menanggapi hal seperti ini, keterlambatan tamu? Oh, untuk masalah keterlambatan itu Pak, kita mengatasinya dengan memajukan waktunya Pak. Misal
jam 9. Jadi kita sudah menginformasikan kepada peserta itu jam 8.30 sudah harus ada di lobby. Jadi dari 8.30 tuh semoror-morornya tetap jam 9 biasanya Bapak. Seperti itu. Jadi sudah dikondisikan. Ya, jadi dikondisikan dimajukan Pak. Kita memberitahukan kepada peserta itu dimajukan. Oke, berarti kemarin juga ada terlambatan dari tamu dari PT ini ya? Iya Pak. PT Tunas ya? Ya, PT Tunas ini ada. Ya. Kemudian miskomunikasi antar tim, apa ini maksudnya? Mungkin kalau miskomunikasi antar tim ini, soalnya kan kita tuh nggak ada grupnya Bapak. Jadi kita konfirmasi dengan, misal saya konfirmasi dengan Pak Rizal, tapi si review sama si Adil kan nggak tahu Bapak. Jadi miskomnya di situ. Kalau misal ada satu grup khusus, jadi kan kita tinggal konfirmasi di grup kan. Iya. Kalau pesertanya sudah lengkap, jadi langsung saja gitu Pak. Soalnya di setiap base itu ada koordinatornya sendiri Pak. Base 1 itu siapa, base 2 itu siapa gitu. Terbagi berapa base pada waktu itu? Ada 3 Pak. Ada 3 Ada base. 3 base. Jadi semuanya belum terkoneksi dengan komunikasi. Ya, jadi harus pribadi ya Pak. Oh, Meskipun gitu udah ya. ada HT itu tapi belum maksimal. Soalnya kan kadang jaraknya jauh gitu. Iya. Bisa. Ketinggalan gitu ya. Iya. Oke. Kemudian ada perubahan jadwal mendadak apa pada waktu itu? Perubahan jadwal yang mendadak itu yang awalnya hari kedua tuh games to bonding. Bukan itu Pak. Itu di hari kedua tuh niatnya tuh ke pantai Pak. Cuman cuaca kan nggak bagus. Jadi kita langsung mendiskusikan dengan ketua pesertanya itu Pak untuk mengganti opsi. Soalnya kalau kita maksa ke tempat itu nanti nggak bisa dilakukan kalau cuaca buruk Pak. Soalnya kan di pantai. Jadi tergantung banget dengan kondisi alam. Dan nggak ada komplain pada waktu itu? Nggak ada komplain. Soalnya kita kasih beberapa opsi Pak, seperti ATV, terus rafting seperti itu. Jadi di hari kedua, jadi diganti ke ATV Pak. Oke. Nggak ada masalah berarti ya. Nggak ada masalah. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan khusus kamu yang belum diinformasikan sebelumnya apa? Contohnya apa ya? Kalau kebutuhan khusus nih seperti yang masalah makanan Bapak, ada yang nggak bisa makan seafood, jadi nanti diganti dengan ayam seperti itu Pak. Oh berarti hanya kebutuhan makanan. Ya kebutuhan makanan. Yang lainnya nggak ada ya? Nggak ada, lebih ke kebutuhan makanan aja. Makanan aja. Mungkin sama juga yang VIP ini dibedakan Bapak. Oh ya, jadi ada VW juga. Iya. Oke. Kemudian halaman berapa ini ya? Nggak ada halamannya ya? Itu kepotong Bapak, soalnya kan awalnya saya pakai kertas letter itu, setelah tak ganti belum tak turunin Bapak. Di beberapa itu kepotong. Yang bawah nggak masalah, yang atas ini berarti ya? Iya, yang atas semua Pak, yang atas. Soalnya kan yang kemarin kata Pak Pandu tuh pakai letter terlalu panjang. Jadi Mungkin ini ada peninjauan di 4.2 ini pelaksanaan praktik kerja ini. Mungkin fontnya kok apa namanya jaraknya ya? Satu, apa gimana? Atau 1.4 ini? Coba dicek lagi ya pelaksanaan 4.2 4.2 Pak, yang sumber dana. ya pelaksanaan peraturan sampai ini kayaknya jaraknya kurang ya, tapi coba nanti dicek lagi di YouTube-nya ya. Kemudian di kegiatan ya, kegiatannya di tanggal berapa ini, 11 sampai 14 ya? Iya Pak. Ya, Februari. Iya. Ya berarti kegiatan Fauzi pada saat itu sebagai LO coba di breakdown di bulan Februari otomatis Ya, kan di pra ya. Kenapa? Di pranya di mana, sebelah mana di pranya ini, di bulan Februari dan mungkin di akhir Januari. Pra-eventnya itu di ini Pak, yang di ya kalau pra-eventnya kita langsung ikut di masalah survei gitu aja Pak. Survei Soalnya ini event ya. sudah dari lama dibilang gitu Pak, jadi kita tidak terlibat untuk mempromosikan seperti itu. Oh, enggak. Jadi langsung pra-eventnya tuh kayak survei bandara, terus hotel, terus follow up untuk yang udah dihubungi sebelum-sebelumnya di tempat makan, destinasi wisata gitu. Ya mungkin ditambahkan di sini ya. Berarti di bulan Februari awal gitu ya. Iya Pak. Atau mungkin di Januari akhir. Di Februari awal mungkin di tanggal 3 sampai 7 bisa. 3 sampai 7 ya. Berarti 3 sampai dicoba 7. di breakdown lagi Ya. kegiatan pra eventnya dilakukan Fauzi pada waktu itu apa aja gitu ya. Di sini cuma mungkin survei geraha. Ya mungkin ditambahkan lagi itu ya. Tentang bandara dan sebagainya. Kemudian yang halaman berikutnya ini kan juga ada on event ya. Iya, On event dan pasca event tanggal berapa? Langsung ini berarti kan ya? Iya, di 1 minggu itu Pak. 1 minggu langsung di pasca event. Mungkin dijelaskan juga di poin ini C-nya ada 2 ini ya. A, B, Oh, C, iya, C itu ya. Jadi di poin D ini
itu mungkin dijelaskan ada 4 hari. Selama 4 hari ini apa saja kegiatannya? Jadi setiap harinya dijelasin di sini juga, Iya. khusus untuk Jadi, tanggal 8 dan Iya, kan memang pada waktu menjadi LO kan ya, Iya. kegiatan sebagai LO apa? Jelaskan di situ. Kemudian pasca eventnya juga pas di situ juga ya, di minggu itu juga ya. Ya di minggu itu juga. Jadi ada evaluasi tentang apa. Ya. Oke. Kemudian tipenya ya beberapa sih, tipe dicek lagi. Nah, di halaman berapa ini sudah saya. Kemudian terkait dengan saran ya, mungkin sarannya dibuat 1, 2, 3 gitu ya. Oh, dibuat per poin gitu. Iya, nah, gitu kalau kesimpulan paragraf ya. Oke, itu lagi. Kemudian nilainya ini saya cek, itu nilainya kan paling rendah ini kan 85 di materi dan disiplin. Kenapa ini menurut? Mungkin kalau disiplin tuh masalah jarak juga kan, makanya tinggalnya juga lumayan jauh dari tempatnya tuh, jadi setiap harinya tuh kadang nggak konsisten gitu Pak, datangnya kadang jam 10.30, kadang 10.45 seperti itu Pak. Mungkin di saudaranya ada yang sering. Jadi memang disiplin ketepatan waktu datang itu ya. Iya. Ya mungkin ini ke depan sebagai bahan untuk evaluasi sendiri dan di ke depan seperti itu ya. 85 itu yang materi kemana? Yang bagus ini etika ya mana? Iya Bapak. Untuk materi mungkin kan saya juga banyak, cuman tahunya tuh beberapa Pak, di event juga di waktu perkuliahan kan nggak fokus di MICE gitu Bapak, nggak fokus di kayak event gitu, lebih fokus ke lebih ke general gitu Pak, ada yang fokus banget. Jadi untuk materi emang masih Sebenarnya ya masalah. Yang penting materi itu bisa dipelajari. Ya. iya Pak. Itu saya pikir udah cukup. Bu Reta silakan. Bu Reta Pak Wen dulu. Bu Reta dulu ya. Singkat padat jelas. Oke, Sirajudin Fauzi. Oke, selamat ya Fauzi, sudah ada di tahap sidang hari ini setelah dikaliku magang dan bimbingan. Berapa bulan kamu magang? Magangnya 4 bulan Bu. 4 bulan. Oke. Halamannya sama dengan yang kamu pegang? Kalau yang ini sama ini ada bulan kamu. Kalau cuma yang ini kan awalnya Yang sama dengan punya saya mana? Yang ini. Susunannya ya udah. Oke, kita buka Romawi 5 ya. iya Bu. Itu masih kurang rapi, nah kamu rapikan supaya satu lurus gitu ya, dari atas ke bawah. Maksudnya kamu kan Iya Bu. pengunjuk tangan, pengunjuk anggotanya kan menjorok. Jadi diluruskan aja. Terus abstrak di halaman selanjutnya. Itu banyak tipenya di situ, nanti kamu cek. Iya Bu. HT itu apa? Singkatannya HT. HT itu apa ya? Handy total gambar penghubung itu. Oke, jangan disingkat, Handy total ya. jangan disingkat di ringkasan. Oh. Oke, lalu di prakata Pak Weni selaku DPR dosen membimbing tugas akhir ya. Iya. Nah, itu nanti dijadikan satu penelitiannya selaku koordinator program studi dan dari Gaul Perjalanan Wisata sekaligus sebagai dosen membimbing tugas akhir. Oke, baik, kita ke isi pendahuluan. Di latar belakang itu kamu masih belum memunculkan sinyal kreasi, belum memunculkan event project review. Tiba-tiba hanya muncul di latar belakang di paragraf terakhir. Kenapa kok nggak disebutkan? Iya, sebelum saya jelaskan di sini masih menjelaskan tentang universal. Iya, kamu udah baca berapa referensi untuk mengerjakan TA-nya? Untuk yang ini Bu. Iya, maaf. Kamu hanya baca berapa referensi, satu aja? Punya kakak. Ya terserah, apa aja? Kalau udah baca Dua, menurut kamu udah cukup dua? Saya cek dulu. belum Bu, harus. Makanya ini tulisan kamu sangat terbatas sekali. Referensinya juga kurang, cuma berapa? Ya, ini latar belakangnya banyak sekali
sekali yang harus ditambahkan. Kamu masih belum memunculkan sinyal kreasi, kamu masih belum memunculkan juga event project review itu apa. Si tunas inti abadi juga masih belum kamu singgung gitu ya. Kamu Jadi mereka itu gimana? terlalu banyak ngomongin pariwisata, kemudian kamu ngomongin mais, ILO, Beda dengan terus tiba-tiba di sini, ya kan? Istilahnya kamu belum perkenalan apa-apa, langsung todong buat lamaran. Itu di sini. Oke. Lalu di manfaat, perusahaan menerima bantuan, bukan perusahaan yang menerima bantuan, tapi kamu yang sudah berinisiatif untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu magang di perusahaan itu. Perusahaan nggak ada kamu juga dia nggak butuh bantuan kamu. Nah itu kalimatnya kurang tepat. Sekarang ke halaman 3. Halaman 3, coba kamu cross check Kusuma ada apa enggak? Menurut Kusuma ada apa enggak di daftar pustaka? Kusuma ada Bu. Di mana? Yang poin ketiga itu. Mana? Itu Bu. Kusuma. Nah, sebenarnya memang nggak langsung. gimana lah cara kamu menulis referensi? Betul apa kayak gini? Ini efisiensi kajian Oma J, administrasi, I, Syarifan. Akhirnya apa? Akhirnya nggak kedetek Kusumanya. Kalau penulisnya ada 2, dituliskan 2. Penulisnya ada 3, dituliskan 3. Baru kalau lebih dari 3, baru kita menuliskannya di kakak. Nah gimana? Kemarin kan saya sudah sampaikan di TPL. Kenapa tidak diaplikasikan? Ini nggak aman, jadi bisa diambil oleh mereka. Kemudian Hasmanto. Tuh. Salah lagi nih cara penulisan kamu. Karoso S. Nah, Karoso S. Ini S-nya ini apa di halaman 4 ini? Emang disingkatnya gitu. Lah, dia nama depannya siapa? Kamu baca nggak referensinya? Ini bukan Rosso S itu. Ya. S-nya apa? Nanti saya cek lagi. Dicek nih cara penulisannya. Ini kamu kalau nggak baca bukunya jangan ditulis lah. Sugiono ada apa enggak? Sugiono. Nggak ada halamannya di punya saya. Ya, Jadi saya nggak bisa ngasih tahu. Di bab 3 bagian studi pustaka. Studi pustaka. Oh iya. Iya, Sugiono apa enggak? Coba kamu cross check di daftar pustaka. Ya, belum tak masukin juga. Oke, kita ke halaman Ya, halaman 10. Ya. Di struktur organisasi itu LO ada di mana? Struktur organisasi nggak ada. Terus divisi LO ada berdasarkan apa? Saat event aja Bu. Kemudian struktur organisasi saat event mana? Organisasi saat event. Ya. Oh iya Bu, belum tak. Jadi LO ada di bawah siapa? LO di bawah General Affair Bu. Di bawah Bang Ali. Oke, ditambahkan struktur organisasi pada saat event. Oke, lalu kita ke tabel weekly activity. Ya Bu. Weekly activity kalau di bahasa Indonesia kan apa? Mingguan Bu. Aktivitas mingguan. Nah, itu di kolom kamu aktivitasnya berapa harian atau berapa mingguan? Mingguan. 6 ke 10 berapa hari? 6, 7, 8, 9, 10, seminggu 5 hari. 6, 7, 8. Seminggu ada berapa hari? 7. Cuman kan Sabtu sama Minggu libur. Tetap Iya. dimasukin. Namanya juga weekly activity. Oh
Oh, jadi tanggalnya tetap 1 minggu ya. Terus 30 Januari ke 1 Februari berapa? 30 sampai 1 Februari. Berapa hari? Cuman 3. Nah, kalau pakai konsep kamu yang pertama, kalau memang mingguan, 1 minggu hanya ada 5 hari, kenapa yang 30 Januari sama 1 Februari juga dijadikan per kolom? Soalnya kan itu ada libur, Bu. Libur apa? Libur peringatan yang di Bali. Emang ada tulisannya libur di sini? Tidak, Bu. Jadi saya cuma masukin pas masuk aja dari tanggal 30 sampai 31. Karena akhirnya orang bingung, Ya, Bu. ya kan? Kalau mau seperti itu, nggak usah ditulis weekly activity, tulis aja praktek kerja nyata. Kalau mau pakai weekly activity, mingguan. Oh. Daily activity harian. Pakai itu aja, Bu. Kemudian melihat dari weekly activity kamu, acaranya project review itu dimulai dari pra-event itu tanggal berapa? Pra-eventnya dimulai tanggal berapa? Di sini digabungin yang dari tanggal 8 sampai 14, Bu. Eventnya dari tanggal 11 sampai 14. Preparingnya dari tanggal berapa? Kalau saya tuh terlibat di event ini, perannya tuh langsung survei yang di bandara, Bu. Kamu nggak ikut briefing? Briefing ikut. Nah iya, berarti kan briefing termasuk dalam rangkaian dong? Iya, Bu. Nah iya, berarti dari tanggal berapa kamu mulai ikut? Eventnya itu tanggal 11 mungkin. Ya. Waktu itu tanggal 9 kalau nggak tanggal 8. Coba kamu lihat, briefing itu tanggal berapa? Kalau di sini briefingnya itu tuh ada di tanggal 8 itu. Tulisan tanggal 8, jadi coba kamu baca tulisan kamu. Oh, yang Ini itu. loh. Briefing untuk persiapan event, pra-event, tanggal berapa itu? Ini Toyo di halaman. Tanggal berapa? Briefingnya tanggal berapa? Tanggal 7. Nah, tanggal 7. Coba di activity kamu ada tanggal 7 kamu lakukan briefing? Nggak ada, Bu. Nah, itu harus cross check. Kenapa? Karena apa yang kamu lakukan itu ada korelasinya sama weekly activity. Kalau di penjelasan di bab 4 kamu menjelaskan ada briefing, ada survei dan segala macamnya, harusnya juga ada di briefing, harus juga ada di weekly activity. Nah, berarti kamu melakukan pra-eventnya dari tanggal 7. Ya. Selesai tanggal berapa? Tanggal 14, Bu. Tanggal 14. Evaluasinya tanggal berapa? Ya, udah di hari itu juga. Evaluasinya di. Nah, ada nggak kamu menuliskan evaluasi di tanggal 14 Februari? Belum saya tuliskan di weekly-nya. Nah, itu masih ada beberapa poin yang belum kamu jelaskan yang berhubungan sama penyelenggaraan project review. Itu tidak sinkron, harus disinkronkan. Oke, baik, kita lanjut ke di rundown. Masih banyak sekali tipe-tipe italik yang belum kamu ini ya. Oh, iya, bukan. Bisa. Oke, di bawah rundown itu di paragraf 1 kamu menyebutkan bahwasannya LO merupakan bagian dari tim pelaksana yang berperan sebagai penghubung antara penyelenggara acara, tamu undangan atau peserta, ya, penghubung. Ini juga LO ya. Dia sebagai media komunikasi. Tapi penjelasan yang kamu jabarkan di belakang itu tidak terlihat bagaimana cara kamu berkoordinasi. Nah, akan saya bahas satu persatu. Oke, di tahapan pra-event itu briefing tidak ada masalah. Kemudian survei. Nah, pada saat kamu melakukan survei, kamu melakukan koordinasi dengan siapa? Saat survei saya ketua pelaksana di event ini, Bu. Terus? Sudah dengan dia saja, Bu. Saya jadi pas waktu survei itu di bandara bertiga, Bu. Berempat sama ada lagi satu, Bu. Di mana itu kamu melakukan koordinasi dengan apa? Ketua pelaksana bahasannya. LO itu tugasnya penghubung, berkoordinasi kan?
Di survei itu kalau seperti ini berarti kan seolah-olah hanya kamu saja yang melakukan survei. Padahal ada berbagai pihak yang melakukan pelaksanaan survei ini. Nah, itu kamu jelaskan kamu melakukan koordinasi dengan siapa. Lalu sebagai seorang LO pada saat kamu melakukan survei di bandara, hasil dari survei itu kamu koordinasikan sama siapa? Kamu sampaikan kepada siapa? Waktu survei di bandara ini. Hasil surveinya. Hasil surveinya, jadi setelah survei ini kita konfirmasi dengan owner Bu, yang di kami ini kan kembali ke kantor Bu, untuk koordinasikan dengan Pak Surya Bu. Setelah itu, setelah disetujui sama Pak Surya, langsung kita konfirmasi dengan ketua pesertanya Bu. Itu ada ketua pesertanya gitu. Nah itu berarti kan nggak hanya Itu survei informasinya saja, dari tapi itu. hasil dari survei itu kemudian Informasinya seperti itu. diapakan? Iya. Apa hanya kamu catat aja setelah itu tidak dikomunikasikan atau bagaimana? Iya. Sama juga waktu di survei di hotel. Nah, untuk survei di hotel kamu bersama dengan siapa koordinasinya? Sama Bu juga dengan apa anggota yang sama. Yang melakukan pembagian kunci kamar siapa? Ada sendiri Bu, rekan saya Bu. Dengan saya juga Bu. Itu banyak Bu, banyak. Ada 3 orang. Kamu melakukan survei hotel fungsinya untuk apa? Bertujuan untuk apa? Untuk menentukan di mana tempat paling pas Bu untuk membagikan tiket tersebut. Untuk membagikan apa? Kunci kamar. Padahal yang melakukan kunci bukan kamu, bukan LO. Saya juga bantu membagikan, kayak mengkoordinasikan para tamu untuk mengarahkan para tamu untuk mengambil kunci di sebelah sana gitu. Tapi nanti yang bagikan kunci ada sendiri. Nah, berarti kamu koordinasinya siapa? Yang bagian kunci tadi siapa? Yang melakukan pembagian kunci tadi siapa? Ada timnya sendiri. Iya, apa nama timnya? Nah, kamu harus lupa. Iya. Karena di struktur organisasi pada saat itu kan nggak ada, makanya kamu bingung. Nanti tak buat struktur. Oke, kemudian follow up untuk vendor sesuai dengan checklist. Checklistnya mana? Checklistnya tuh ada di ada di Lampiran nomor? nomor 41. Lampiran nomor 41. Ya. Mana nggak ada lampiran? Ini. Halaman 41 mana? Ya, 41. Checklistnya. Oh, untuk checklistnya Bu. Kamu kan bilang follow up untuk vendor sesuai dengan checklist. Oh, Checklistnya. ini Bu, checklistnya yang di halaman terakhir itu. Cuman ini enggak saya masukin semua Bu, cuman hari pertama aja ini checklistnya. Checklistnya di sini yang kamu sampaikan transportasi, welcoming dinner. Ini dokumentasi. Yang di sini yang kamu jelaskan banyak. Iya, soalnya yang enggak tak masukin semua Bu, checklistnya. Padahal itu penting. Nanti tak masukin semua Bu. Terus transportasi itu kamu sama siapa follow up-nya? Untuk yang transportasi Ini checklist. Tempat Iya. checklistnya di mana? tempat checklistnya Bu. Iya kan Ini. checklist itu seperti ini. Iya, kayak Di di taruh di loading in, loading out-nya ini. Ini kan jadwal loading in. Tempat checklistnya mana? Di sebelah sini dah Bu, tinggal dikasih centangnya Bu. Di sebelah kiri Bu. Di sebelah kiri. Iya, waktu misalnya ada medium bus gitu, kalau udah langsung dicek saja. Di sini ada transportasi. Kamu follow up apa sama transportasi? Besok tuh penjemputannya jam segini untuk apa, nanti penjemputannya di sini setelah hasil survei itu nanti saya hubungi pihak transportasinya Bu. Kapan kamu menghubungi pihak transportasi? Setelah survei Bu. Amin 1 itu. Jadi kan ini hari pertama Bu yang untuk transportasi dibutuhkan. Jadi setelah survei langsung konfirmasi dengan pihak transportasi. Siapa pihak transportasi itu? Lupa aku nama PT-nya. Ada kayak PT-nya gitu. Nah, ini kamu nih follow up untuk vendor. Berarti kan kamu harus tahu vendor-vendor. Kalau kita berhubungan Ya, dengan nanti. vendor itu bukan jenis vendornya, tapi nama Ya. vendor. Sebutin nanti. Nah, itu siapa pihak transportasinya? Berapa bis yang mau pakai? 3 Pak. Kamu ada di bis yang mana? Kalau saya kebagian di bus 1. Nah, itu kamu menjelaskan. Berarti LO-nya ada berapa toh? LO-nya Ini sama 1, 2,
3 Bu. Nah, kan Pak sama sekali tidak mendeskripsikan bahwa satu Tiga. ekornya itu ada berapa. Jadi seolah-olah kalau kamu tidak menjelaskan seperti itu, kamu menghandle 65 peserta itu hanya dengan satu LO. Sekarang kan Oh. Jadi kamu harus deskripsikan itu. Kemudian, nah di sini restoran, kamu menghubungi pihak eksternal selanjutnya adalah restoran. Di sini kamu follow up itu berarti untuk transportasi dulu. Berarti yang kamu koordinasikan sama pihak transportasi pada saat kamu follow up itu apa saja? Saat dengan transportasi yaitu Bu, mengenai besok penjemputannya tuh ini di bagian mana, tempat parkirnya tuh di mana, seperti itu. Nah itu kamu sampaikan. Oke. Ya di sini kamu hanya menginformasikan mengenai lokasinya, tapi tidak menginformasikan mengenai jadwal penjemputannya. Apakah hanya itu yang kamu koordinasikan sama vendor transportasi? Iya. Tidak ada yang lain? Seperti fasilitas dan segala macamnya? Enggak. 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 Kamu menghubungi siapa? Kayak pihak kantornya Bu. Kayak saya cuma follow up aja Bu. Jadi itu event ini sudah lama deal Bu. Jadi saya cuma ikut follow up aja untuk mengingatkan apa yang sudah diantar sebelumnya. Via WhatsApp. Nah itu harus lengkap deskripsinya. Kemudian untuk restoran siapa vendornya? Kalau restoran ini banyak Bu. Tempat makannya tuh kan banyak Bu. Nah, oke, di mana aja itu? Ada di Jimbaran, terus Besanur. Di Jimbaran siapa? Lupa Di juga. Jimbaran apa? Nama itunya lupa Bu kalau buat nama. Iya, karena di dapurnya juga nggak jelas. Bagaimana lah seorang LO bisa berkoordinasi kalau dia nggak tahu nama vendornya? Kamu berhubungan sama siapa? Saya siapa tolong jam segini, tapi nggak tahu namanya. Waktu itu apa kan ada kayak saya kan LO Bu, ada kayak ketua pelaksananya tuh kayak mengkonfirmasi kamu bagian ini gitu. Dia jadi cuma ngasih HP-nya aja Bu. Jadi saya menghubungi lewat situ. Berarti kamu nggak tahu juga sebagai LO nggak tahu Buat nama restorannya apa? kalau nama restorannya tahu bukan kan saya ke sana juga Bu. Nah, ya ini di sini nggak dijelaskan. Di checklistnya juga nggak dijelaskan, di rambutnya juga nggak ada. Ya, nanti coba tak tanyakan. Oke. Plus di dokumentasinya juga nggak ada foto-fotonya Pas pesan tahu. Iya Bu. tempat makan di pra-eventnya nggak ada. Nih di pra-event kamu hanya ini aja fotonya. Iya. Jadi nggak apa ya, lampirannya jadi kurang mendukung sama yang apa yang kamu sampaikan di dalam. Ini yang dari lampirannya itu hanya terlihat foto pada saat di GWK aja. Iya Bu. Nah ini juga nggak jelas ini ada di mana, ini juga nggak jelas kamu foto apa, ya kan? Berarti dideskripsikan aja doang juga keterangan gitu. Plus juga mendukung sama apa yang kamu sampaikan di sini. Destinasinya apa aja? Destinasinya tuh ada GWK, habis itu ke Jimbaran untuk ke dinner tuh Bu, terus ATV, terus ETV di mana? ATV di mana ya Bu, daerah ini Bu? Ada gambarnya Bu. Cuman Nggak ada gambarnya ETV di situ. ya Bu, nanti saya masukkan gambarnya. Jadi ya hanya ETV-nya di mana? ETV itu banyak di Bali, di mana? Kamu bawa kemana pesertamu? Kamu ikut peserta nggak sih sebagai LO? Ikut Bu. Cuman untuk namanya lupa Bu. Di daerah mana? Ubud kalau nggak salah Bu. Waktu itu ada kok Bu gambarnya Bu. Cuman nggak saya masukkan di situ aja Bu. Dengan pihak destinasi kamu melakukan koordinasi apa? Untuk besok Bu, kan ini kalau yang ATV ini dadakan Bu. Soalnya plan pertamanya tuh bukan ke ATV Bu. Jadi kita mau kayak ke pantai gitu Bu. Interest di pantai, terus berhubung cuacanya buruk jadi menghubungi pihak ATV-nya Bu. Kan bukan hanya ETV, saya masih di follow up loh ini, masih belum di on eventnya loh nih. Saya masih di follow up, kamu melakukan koordinasi atau follow up sama pihak pengelola destinasi itu ngomongin apa? Yang mengenai itu Bu, rencana buat apa acara ini Bu. Iya, apa yang kamu kayak koordinasikan? Kamu komunikasi apa sih? Kamu
kan follow up nih sama mengelola destinasi, telepon atau Iya. WA, apa yang kamu sampaikan? Kayak bilang kalau ada apa rombongan dadakan gitu Bu, soalnya nggak jadi yang plan pertama. Jadi plan pertamanya ini kan ke pantai Bu, terus berhubung cuaca buruk jadi mau ke ATV. Jadi saat acara tuh baru menghubungi pihak ATV-nya Bu. Destinasinya apa aja sih? Destinasinya tadi yang pertama apa? Ke GWK Bu. GWK. Kamu ke GWK koordinasi apa? Oh, mengenai tiket kalau GWK Bu. Berarti kalau kamu mengenai tiket, berarti kamu tahu mengonfirmasikan apa ke GWK? Kayak nanti pengambilannya tiket di mana, penukaran Kamu tahu jumlah tiketnya, pemesanan tiketnya dari mana? dari ketua pelaksana. Nah iya, berarti yang disampaikan ke GWK kalau kita berhubungan sama tiket berarti jumlah peserta. Berarti kamu pesan tiketnya berdasarkan jumlah peserta. Ya. Apalagi yang kamu koordinasikan? Sudah kalau dan GWK itu aja. Itu aja. Terus destinasi kedua, Yang di ATV Bu. TV. Apa aja yang dikoordinasikan? Kalau yang di ATV itu kayak jumlah peserta, Terus terus nanti datangnya jam berapa gitu. di GWK berarti kamu nggak menyampaikan datangnya jam berapa? Ya itu juga Bu, datangnya jam berapa gitu. Terus apa lagi? GWK, ATV, apa lagi? Udah. Tarik kecak Bu. Tadi kata kamu melakukan koordinasi juga apa enggak? Kalau yang di tarik kecak itu udah bukan saya yang koordinasi Bu, Bang Ali Bu, ketua pelaksana sendiri. Berarti nggak semua destinasi kan kamu follow up? Ya, Bu. Jadi disampaikan mana aja destinasi yang kamu follow up, karena di sini kamu menjelaskan semua vendor kamu follow up Ya. sesuai dengan checklist. Checklistnya banyak Ya, benar. vendornya. Saya tahu puskes lagi di sini. Kalau untuk GWK. Untuk visualisasi dan dokumentasi pendukung itu masih kamu belum ada juga ya? Ya, Bu. Tapi sudah kamu tuliskan. Oke. Nah, ini yang kamu koordinasikan di saat pra-event itu hanya hanya 2 arah ya, belum 3 arah sama peserta. Ya. Lalu kamu di sini tugasnya adalah sebagai media penghubung antara penyelenggara acara, tamu undangan sama peserta. Sedangkan kamu komunikasinya sama peserta bagaimana? Kalau yang sama peserta tuh saya nggak terlibat Ya banget. udah kalau gitu kamu nggak usah jelaskan. Oh. Oke, di pra-event kamu sama sekali tidak ada koordinasi sebagai sama peserta. Enggak Bu, cuman itu kayak ada kayak ketua eventnya kan Bu, dia datang tuh amin. Pas waktu saya survei tuh dia datang Bu. Jadi cuma koordinasi dengan ketua eventnya itu aja. Enggak yang sebelum-sebelumnya saya nggak ikut negosiasi juga Bu. Hanya begitu. Kamu jemput peserta kan? Jemput peserta. Kamu nggak ada koordinasi sama sekali sama peserta sana. Yang koordinasi tuh Bang Ali Bu dengan tim Ali ketua sebagai apa? tim pelaksana kayak ketuanya Bu. Terus LO sebagai apa perannya? Saya kan ada Bang Ali nih Bu atasannya Bu. Terus saya di bawahnya Bang Ali Bu, sebagai LO. Jadi untuk koordinasi itu sudah Bang Ali sebagai koordinator. Nanti Bang Ali mengkoordinasikan dengan saya. Terus kenapa kamu di sini menyampaikan kalau kamu berkoordinasi sama peserta juga? Maksudnya koordinasi sama peserta di sini apa? Mungkin saat event Bu, yang koordinasi dengan peserta Bu. Di pro-eventnya sama sekali nggak ada. Enggak Bu. Jangan mungkin, Oh, ini. kan kamu kan sudah melakukan. Iya. Tapi Fauzi paham ya job desk-nya LO ya? Paham. Seperti apa ya? Ya. Harusnya pada saat briefing itu kamu tambahkan tugas LO itu apa sih sebenarnya di pra-event sama pra-event kamu. Kan pada saat briefing itu kamu dikasih job desk kan? Iya Bu. Fauzi, kamu sebagai LO ya di acaranya project review, berarti kan di sini kan harusnya disampaikan Deskripsi. juga sebagai LO itu kamu lebih fokus pada apa gitu. Oke, kemudian kita ke on event. Nah, di on event itu kamu kan tadi kamu menyampaikan sebagai kamu LO itu bertugas di bis 1. Iya Bu. Ya.
pada saat kamu bertugas di bis 1 itu, coba diingat-ingat di flashback, sebagai LO kamu memberikan arahan apa saja sama peserta di bis 1 itu? Kalau untuk yang pertama, Ini hari pertama turun dari pesawat, kemudian masuk bis kan, ya, arahan apa aja yang kamu sampaikan itu? untuk yang pertama tuh saya menyampaikan berapa lama Bu dari bandara ke tempat makan. Setelah itu saya juga membagikan kayak air gitu tuh Bu. Terus juga sudah membagikan sunblock, soalnya kan siang hari Bu. Jadi saya menginformasikan kepada peserta siapa yang membutuhkan sunblock bisa konfirmasi dengan saya. Terus kayak saya juga menyampaikan hari pertama tuh kita kemana aja Bu. Seperti sudah itu aja. Terus lagi udah itu toh. Iya, kalau ini. Terus informasi mengenai apa namanya besoknya di hari tanggal 12. itu meeting apa ya? Yang project Koordinasi jadwalnya harus ada di lobby jam berapanya kita harus ke venue di hari keberikutannya. Kamu nggak menyampaikan sebagai lo? Itu Bu, disampaikan waktu welcoming dinner Bu. Jadi kan ada ketua pesertanya Bu, jadi dia sudah yang menghandle Bu. Saya juga cuma konfirmasi dengan ketua pesertanya Bu. Jobdeskmu tuh kok jauh bersama jobdesknya LO sih? Coba LO di tinjauan pustaka itu yang kamu taruh di bab 2, coba baca. LO, penjelasan LO menurut Karoso memastikan informasi dari panitia sampai kepada peserta dengan benar agar tidak terjadi miskomunikasi, mengarahkan peserta, menjelaskan alur acara, memberikan layanan dan informasi yang nggak terlihat itu loh. Nih, menjelaskan alur acara sama memberi layanan informasi itu nggak terbaca di deskripsimu di bab 4. Kamu hanya mengarahkan. Misal sudah tulis di semua subbabnya itu bagaimana koordinasi kamu. Di bis itu aja yang kamu jelaskan. Terus setelah itu penulis bertanggung jawab mengarahkan peserta menuju bis. Sebelum peserta menuju bis, penulis melakukan pendataan guna mencatat. Kamu 65 peserta itu kamu catat? Itu kan ada kayak checklistnya gitu. Nah, berarti di checklist kan sudah ada namanya kan? Iya. Enggak kamu catat kan? Jadi cuma kayak menentang yang di bis 1 itu siapa aja gitu. Nah itu bukan mencatat, beda mencatat. Ya. Mencatat itu berarti menulis. Makanya di situ saya kasih note apakah tidak ada checklist. Nah berarti sebagai EO yang dipersiapkan pada saat kamu melakukan penjemputan, dokumen apa saja yang dibutuhkan? Kayak nomor pesawat Bu, buat peserta. Habis itu data peserta yang untuk naik bus itu ada kan kelompok-kelompoknya kan Bu itu. Pintar. Nah itu dijelaskan Mas. Oke. Kemudian pada saat makan siang dan check-in di hotel, makan siangnya penjemputan tamu dilakukan pada pukul 2. Tamunya itu jadwalnya masuknya jam 2, jadwal landingnya jam 2. Nah itu kamu jelaskan penjemputan tamu dilaksanakan pada pukul 2, tapi landingnya jam 2, kamu melakukan penjemputan jam 2. Tapi di kalimat selanjutnya untuk memastikan kelancaran proses, penulis tiba di bandara jam 12.30. Jadi kan kamu tuh yang betul melakukan penjemputan jam 2 apa jam 12.30. Nah itu bahasanya yang kurang tepat. Makan siangnya di mana? Di warung Wardani. Di situ ada bahasa peserta memilih untuk beristirahat di hotel.
Tapi tiba-tiba di poin D melakukan memastikan tamu sudah berada di dalam bis. Ini yang makan siang jam berapa? Yang welcome dinner jam berapa? Kalau yang makan siangnya, maksudnya ini langsung ke hotel tuh kan awalnya tuh dikasih opsi buat habis makan siang ini ke pusat oleh-oleh. Cuman para peserta tuh bilang capek mas gitu, mending nanti aja di hari ketiga atau di hari keempat buat oleh-olehnya gitu. Jadi langsung ke hotel. Cuman di sini saya nggak memberikan jam. Berarti sunset welcome dinner itu masih di hari yang sama? Hari yang sama. Jam berapa itu? Yang Kalau berangkatnya jam sekitar 4.30-an. jam 4:30. Itu berangkat ke tempatnya. Yang belum saya jelaskan untuk waktu. Berarti masih mampir hotel ya? Iya Bang, check in dulu. Terus project review ini kegiatannya di mana? Di hotel. Di hari kedua. Bu. Kamu jelasin dulu Kak lokasinya di mana ya? Oh iya. Oke, project review. Terus kita lihat randomnya. Project review all departemen. Nggak dijelaskan juga ini di sini. Lokasinya di mana? Jam 8 sampai jam 10. Gamesnya juga di hotel. Ya di hotel bersama Bu. Jam 10 ini juga di tempat. Pada saat melakukan ini kegiatan ini LO tugasnya tidak ada. Saya di bagian belakang cuma standby aja sama saat waktu di Galadina. Kemudian lunch di GWK itu jam 5. Jam 5? Oh jam 12 dong. Iya. Jam 12. Nah ini berarti Kak, kamu ada nggak koordinasinya sama peserta untuk ke bis? Terus kamu kemudian memastikan ada peserta yang tidak ketinggalan bis gitu? Ada Bu. Nah iya. Berarti kan nggak langsung tiba-tiba ke GWK, berarti kan ada koordinasi LO kan di situ. Kamu di hari H masih ada koordinasi nggak sama GWK? Di hari H Bu. Enggak Bu. Nggak ada, berarti tidak memastikan lagi ya di hari H ya, Iya. kalau ini. Itu sudah Bang Ali yang mana? Kamu pada saat peserta di GWK nggak bertanggung jawab sama peserta di satu. Nggak bertanggung jawab. Itu kan menemani waktu lunch tuh menemani juga. Habis itu pas masuk ke dalam juga menemani. Ini ada hujan itu. Nggak ada tiba-tiba hujan. Nggak ada koordinasi kamu bertanggung jawab sama peserta di satu. Berarti kan mau dimanapun venue-nya, yang kamu pegang itu kan adalah peserta yang ada di bis satu kan? Kalau untuk waktu di peserta di lapangan itu enggak Bu. Jadi udah nyatu aja Bu. Jadi kita ngehandle-nya tuh bareng-bareng. Kalau saat di bus baru nanti pas mau masuk bus baru saya lagi yang ngitung. Kamu cari. Jadi pakai hitung gitu. Jadi setiap mau naik bus saya pastikan udah lengkap dulu. Oke, ada grupnya nggak? Grup bis satu nggak ada. Enggak ada. Terus kamu koordinasinya misalkan kita nanti selesai di GWK jam sekian sampai jam sekian. Terus kamu cari pesertanya misalkan masih belum ada di titik itu, titik bertemu gitu ya, titik poinnya, meeting poinnya, itu kamu menghubungi siapa? Itu kan saling ingat Bu, sangat menyatu Bu. Nanti saya konfirmasi udah lengkap atau belum kan. Kalau untuk pesertanya itu ada grupnya sendiri. Jadi ditanyakan di situ. Berarti kamu misalkan belum ada pesertanya yang nggak lengkap, kamu diam aja. Saya konfirmasi dengan temennya Bu. Berarti kamu akan melakukan koordinasi kan? Oh iya. Nah itu, jadi kamu tuh bukan hanya standby kan gitu kan, kegiatannya tuh Iya. kamu juga melakukan koordinasi. Pokoknya sebagai LO kamu memastikan kan pesertamu nggak tertinggalkan. Iya. Oke, kemudian di Galadin itu juga sama ya intinya, Iya. koordinasi kamu masih belum kelihatan sampai ke kegiatan di 13 Februari itu juga sama, koordinasinya bagaimana kamu sebagai LO itu masih belum terlihat.
Oke, jadi sama aja nanti kalau saya tanyain satu-satu lama nanti. Oke, masih banyak sekali tipenya, kemudian istilah-istilah bahasa Inggris juga masih belum banyak yang dikali ya. Iya. Terus kamu nggak ngantarkan ke bandara? Nganterin Bu ke bandara. Oke, itu kan dibagi dua kan ya peserta ya, ada yang Iya. oleh-oleh sama yang ke bandara. Yang Kamu ke ke bagian yang mana? Yang ke oleh-oleh Bu. Mana itu kamu bahasanya? Kamu Itu, Bu. menemani yang ke oleh-oleh. Yang di Bagian itu. yang di foto itu yang di atas. Penulis Dari jumlah tersebut, mendapatkan peserta. tugas pendampingi 18 peserta ke pusat oleh-oleh. Nah, kamu ke bagian yang mana? Bagian yang jogger apa yang Krisna? Dua-duanya Bu. Soalnya jogger sama Krisna ini kan berdekatan Bu. Jadi saya ngedrop yang di jogger dulu. Soalnya terus itu udah kesepakatan bersama Bu. Nanti yang di jogger bakal menyusul yang di Krisna. Terus kemudian Nanti dari Krisna tuh bareng-bareng ke bandara Bu. jam 11 itu meeting pointnya di mana? Jam 11 tuh meeting pointnya di mana? Di Krisna Bu. Kok di Krisna? Ya di Krisna Bu. Pesawatnya berangkat jam berapa? Kalau pesawatnya itu beda-beda, ada yang jam 2 gitu. Jadi check-in harus jam 12. Baik jam 10. Bandaranya pesawatnya berangkat jam berapa? Kalau pesawatnya buat balik tuh nggak ada Bu. Cuman di ini kan di apa di Randon nih ketentuannya nih jam 12. Cuman ada yang sampai itu sampai sore Bu juga ya, ada yang di hotel sampai sore. Jadi itu pesawatnya beda-beda. Ini kan bukan semuanya dari Kalimantan Bu. Ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya gitu. Ah, itu juga belum kamu jelaskan di deskripsi peserta. Pesertanya saya kira cuma dari satu tempat. Nah, itu deskripsinya ditambahkan. Nah, peserta ini berdasarkan dari mana dari mana. Jadi intinya meeting pointnya jam 11. Iya Bu. Terus abis jam 11 itu kamu langsung antarkan ke bandara. Iya Bu. Walaupun jam keberangkatannya beda-beda. Iya, nasi. Tapi kalau yang rata-rata yang jam 11 nih berangkat nih emang udah berdekatan Bu. Mungkin bedanya setengah jam gitu. Jadi dia lebih memilih di bandara aja Bu. Kan itu cuma 18 Bu. Jadi yang berangkatnya kayak lebih sore tuh dia lebih memilih pakai Grab Bu. Oke, ini berarti yang dari Jogger sama Krisna ketemunya di Krisna Di Krisna. jam 11. Iya. Nanti kamu tambahkan itu. Evaluasinya belum ditambahkan tanggal berapa. Kalau misalkan tahapan dilakukannya pada saat kamu evaluasinya di mana? Di kantor Bu. Berarti setelah mengantarkan bandara semua kru itu ke kantor. Ya habis semuanya beres Bu. Sore kalau nggak salah gitu. Ada fotonya? Foto evaluasi? Untuk evaluasi Pada saat evaluasi nggak ada ya? nggak ada Bu. Tapi di hari H Iya Bu. di tanggal berapa? 14 Bu. Ini nilainya Fauzi bagus ya. Iya Bu. Kamu selama magang dapat fee Fauzi? Dapat Bu kalau Ibu. Kalau perhariannya tuh 15 untuk uang bensin 15.000. Kalau per eventnya. kamu Itu- nge-handle berapa event selama magang? Banyak Bu. Lebih dari 1, Lebih lebih dari 5, lebih lebih dari 10? nggak nyampe kalau 10. Nah, Oh iya Bu. Kalau oke, berapa per eventnya berapa fee-nya? kadang per bulannya tuh ada, kadang dikasih 600. Pernah Oh, bukan per event berarti? Per bulan? Per bulan. Itu awal bulan tuh biasanya tanggal 26 udah cair. Berapa? Pernah 15 Bu. Bulan pertama kan 4 bulan. Iya. Bulan pertama Bulan pertama kalau 400-an Bu. 400. Bulan kedua Habis itu bulan kedua tuh yang itu Bu, yang sejuta itu. 1 juta. Habis itu 1,5 juta. Habis itu yang ketiga tuh berapa ya? 500 kayaknya Bu. Yang terakhir Yang terakhir belum cair Bu. Nanti saya follow up. Emang kalau yang terakhir emang kayak gitu katanya. oh gitu, oke. Menurut Fauzi recommended nggak sama buat tadi kelasnya nanti? Magang? Recommended Bu. Kan review sama Anu katanya mau balik ke sawah Bu. Siapa? Review sama Ari. Oh, review sama Ariel. Review sama Ariel juga dikasih fee? Iya sama Bu.
pasti berapa jadi? Nggak pasti Pak, yang pasti perharinya 15.000. Nah, iya berat di total, coba Pak. Oh, Pak pengen total. pengen tahu di totalnya berapa? Ada 5 juta, 400, nyampe kayaknya, 1 Bu. juta 500, 1 juta, 2 juta 500. 3,5 sampai 4 kalau. Dalam Sama dalam ini dalam rentang waktu berapa bulan segitu? 4 bulan Pak ya Pak. terus bensinnya 15.000 per hari. Iya, Makan nggak ada Pak. Tapi kan aktifnya 5 hari Bu. Dari Senin gitu. sampai Jumat saja. Berarti sekitar 20. Berarti 300.000 uang Iya, bensin. 300 sampai baru Per bulan. per bulan. Per bulan 300.000. Ya, recommended ya. Kamu tahu dari siapa itu? Cari Bu di Google Map tuh reviewnya yang paling bagus gitu. Emang bintangnya tuh paling bagus, reviewnya juga bagus. Oke, siap. Sudah Pak, terima kasih Pak. oke. Terima kasih. Mas, Pak. Monggo Pak Win silakan langsung gitu. Baik, terima kasih Pak Pandu sebagai Ketua Komisi dan Bu Reta. Ya, banyak hal yang itu harus Fauzi perbaiki ya, dan itu detailkan juga ya. Dan saya mencermati ini apa? Kalau saya baca, kalau saya orang yang mencoba untuk memahami apa yang ini, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya itu kan dalam konteks cerita ya, Ya. kamu narasikan ini. Bisa nggak kamu tampilkan dalam 1-2 tabel gitu ya, 1-2 halaman itu yang kamu lakukan di situ, termasuk tadi yang didetailkan oleh Bu Reta, tidak semua vendor itu kan pada akhirnya kamu follow up kan, Iya Bu. ya itu ada beberapa vendor yang itu kamu follow up. Jadi ketika yang kamu ceritakan tuh kamu klasifikasikan aja. Jadi seperti tugas kalau di bab 2 itu kan ada tugas LU, Yes, ya, LU. nah, itu apa saja, sedangkan yang kamu lakukan apa saja, kan gitu. Iya Pak. Nanti misal kalau saya baca di referensi ya, tugas LU itu kan menyampaikan informasi, Ya. mengkoordinasikan pertemuan, mediating konflik kalau misal ada konflik Ya. gitu, kemudian menyusun laporan. Nah, kamu ketika di lapangan itu melakukan apa saja? Jadi kalau di teorinya itu tadi seperti yang di bab 2 itu, nah ketika kamu di lapangan itu melakukan apa saja? Dari yang di tinjauan pustaka ya, di bab 2 itu Ya. apa yang kira-kira kamu lakukan itu apa saja? Saat eventnya Pak. Saat itu. Mungkin kayak LO hanya saat event aja atau Saat pra event juga? saat eventnya aja Pak. Saat event aja. Fokus ke saat eventnya aja Pak. Ah, Kayak mendampingi tamu gitu Pak. mendampingi tamu. Terus Nanti koordinasi juga dengan peserta, menjadi penghubung Pak antara peserta dengan panitia Pak. nah itu kamu klasifikasikan ada beberapa, ada berapa poin misal gitu. Iya. Kemudian kamu tabulasikan, misal job desk-nya ya, A, B, C. Nah, kemudian apa deskripsinya? Ini. Oh, iya, Bu. Setiap Dalam hari itu apa? gitu. Ini kayak gitu. Ya. Sehingga dalam satu halaman 2 halaman tuh orang akan bisa Menggambarkan. dari yang berlembar-lembar itu Hmm. tadi kesimpulannya ada di situ. Oh, iya, baik. Ya. Nanti Tolong di awal apa terakhir? di akhir. Di akhir aja Di Pak, setelah akhir. pembahasan. Ya. Iya baik Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daftar pustakamu itu loh dengan yang kamu kutip itu nggak sama. Ya, Pak, ada Daftar beberapa. pustaka kamu ada berapa tuh? Berapa? Ada berapa halaman tuh? Ada berapa? Ada 6 Pak. Ada 6. Coba kamu cek di tulisan itu ada berapa banyak yang kamu citasi? Ada yang Sugiono juga belum saya masuk. Hah? Iya ada beberapa. yang Kok belum bisa saya belum kamu masukkan? masuk. Soalnya lupa Pak, kan dari Mendeley kan Pak. Jadi, Jawabannya gimana? Jawabannya Kan soalnya itu tadi, jawabannya apa? Jawabannya Pak. Nah, kan tadi kan soalnya ini, jawabannya apa? Lupa Pak. Lupa. Iya Pak. Ya, tolong dilengkapi di situ. Iya, Pak. Misal kamu mencatat utama, jadi Pak Pandu ya harus dimasukkan di situ. Iya Pak. Ya, Iya Pak. jadi jangan sampai kamu hanya katanya apa kamu copy paste, kemudian apa enggak kamu cantumkan. Oh, iya Pak.
ya Iya, Pak. harus disesuaikan, harus kamu cek lagi. Oke, itu aja Pak Pandu. Oke, terima kasih Pak Widi. Ya, jelas sudah selesai semua untuk materi ujian. Iya. Silakan proses di luar sedang kita sekolah. Posisi gimana hasil sidang tadi? Menyenangkan, mengecewakan, Nah, lancar. lancar, alhamdulillah lancar ya. Meskipun banyak sekali ya revisi mendalam dari Kureta khususnya ya. Pembahasannya. Jadi habis ini mau lanjut kuliah atau bekerja? Kalau plan paling dekat tuh kerja sih Pak. Kerja di mana kerjanya? Kalau pengennya di luar negeri Pak. Di luar negeri, mau kemana katanya? Kalau untuk yang deket nih sudah ada gambaran di Malaysia atau di Hong Kong Pak. Bagi bagian apa nanti? Di perusahaan apa gitu? Kemarin sempat sharing-sharing juga Pak sama tamu saya tuh, dia tuh katanya ada kayak perusahaan bagian operator gitu Pak di Malaysia. Kemarin juga sempat ditawarin mungkin, tapi saya belum ngirim CV juga Pak. Kemarin sempat dimintain CV juga. Apa perusahaannya Pak namanya? Kalau perusahaannya saya belum tanya detailnya Pak. Tapi nanti saya coba tanyakan detailnya dulu mengenai perusahaannya. Habis itu kalau emang cocok nanti tak coba ngirim CV Pak. Oke. Ini yang apa? Yang kemarin Dr. Nurizan yang sempat ngisi di Advis. Saya kan ketemunya waktu ini ya, waktu acara webinar dengan UT itu. Beliau ternyata dulu juga ini di biro perjalanan, tapi di apa namanya di Malaysia. Oh, Dan saya lihat CV-nya, dia kalau dulu, sekarang beliau dosen ya. Dulu salah satu, dan mungkin bisa jadi sampai sekarang masih jadi konsultannya di biro perjalanan di Malaysia Pak. Ya, siapa tahu. Penang. Ya. Jadi nanti habisin bekerja ya. Ya, insya Ya, Allah. kita doakan yang terbaik untuk Fonsi. Yang terbaik memang harus selama perkuliahan ini kan memang banyak hal yang harus dapat kemudian malam. Jadi mungkin yang paling pesan dari kami semua mungkin di sini khususnya saya itu adalah mungkin etika ya. Etika itu semakin menjadi darah daging lah ya, menjadi sesuatu yang harus ditamakan di segala hal gitu ya. Karena etika itu ya ini ciri khasnya ya Fauzi seperti apa itu mencirikan itu. Kemudian ya semangat ya belajar terus, jangan sampai menyerah gitu ya. Kemudian cari pengalaman dari berbagai orang, komunikasi yang baik itu sudah bagus sebenarnya. Yang di Fauzi itu juga bagus komunikasinya, sebenarnya harus jaringan juga harus ditingkatkan. Seperti itu. Mungkin dari Ibu Rita ada hal-hal yang katakan cukup Bu Pak ini? Ya, itu tadi yang beberapa kali saya coba cermati dari Fauzi, dari proses bimbingan. Contoh sederhananya, ini sederhana. Misal pas mau bimbingan, jangan tiba-tiba langsung, misal ada duduk gitu, Pak saya mau bimbingan, langsung jangan gitu. Itu kebiasaanmu dengan teman-teman mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi apa, oh ini dengan siapa, dengan Pak Pandu, dengan Bu Reta, dengan orang yang itu lebih tua dibandingkan dengan kamu. Ada kata Pak, ada waktu, Bu ada waktu, saya mau bimbingan gini, bisa enggak gitu. Jangan kesusu. Saya perhatikan kamu kesusu dan pengen apa yang ingin kamu ini tuh kamu pengen segerakan gitu ya. Kemudian apa respon seperti tadi pagi, ujiannya jam berapa, di mana dan sebagainya. Nanti kalau saya terlambat sekian menit ya. Tapi respon kan enggak gitu kan. Pokoknya apa yang kamu mau itu yang kamu sampaikan. Kemudian apa? Contohnya tadi ini beberapa kali, dan yang terakhir tadi misal tolong tanda tangan di sini. Yang kamu kan nggak merhatikan yang di lembaran itu, tapi kamu malah buka yang belakangnya, nggak etis itu. Ya kan Pak?
Pak Pandu, kalau di dalam konteks kerja kan seperti itu, ya nggak Pureta? Iya betul. Misal ini kamu tak ini kamu perhatikan, ya kamu fokus pada apa yang di situ, bukan lembar belakangnya kayak gitu. Bener itu nggak ini. Sekali mungkin orang ini kok kalau berkali-kali seperti tadi sampai oleh Pak Pandu akan menjadi pencirimu gitu. Oh ini anak ini sebenarnya karakternya seperti ini, maunya seperti ini. Dan itu kalau sudah ada hal yang membuat, kalau di perusahaan itu kan owner atau pimpinan perusahaan punya ini penuh kan, bisa jadi akan menghambat karir. Etika itu kalau dalam bahasa Indonesianya yang lain budi pekerti, kalau dalam bahasa agama itu adab gitu. Makanya adab itu mendahului apa? Ilmu. Karena belum tentu orang berilmu itu punya adab. Ya. Bahkan ada seorang cendekiawan ulama aja, beliau rela bertahun-tahun untuk belajar adab, sedangkan untuk ilmu itu sendiri beliau mensedikitkan. Karena apa kan? Adab itu akhlak ya. Oke, Mas. Ya, terima kasih Pak Beni masukannya. Itu dicermati ya, karena itu bekal hidup. Karena waktumu nanti semakin banyak di luar profesi ya. Jangan lupakan kita yang ada di sini. Kalau kita bekerja di sana dengan baik, gitu ya. Apapun yang kita sampaikan ini bertujuan untuk kebaikan yang fauzi. Itu aja ya. Sudah semua, sudah selesai, alhamdulillah. Ya, kita sudah bisa tutup. Terima kasih Pak Beni, Bu Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, selamat ya.